crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen tugas-tugas di kelas Google Classroom. Setelah kita berhasil membuatnya, kadang-kadang kita masih tugasnya acak-acakan itu ya, antara pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat bagaimana caranya merapikan tugas-tugas yang kita buat untuk siswa. Kali ini kita akan coba. Di sini saya sudah membuka Google Classroom di laptop. Saya pilih salah satu kelas misalkan ya. Tampilannya seperti ini ya awalnya. Saya akan langsung ke tugas kelas. Ya. Saya sudah membuat tugas ya, dan ini sudah berlangsung beberapa kali ini. Yang pertama hari Selasa 21 Juli, yang kedua Selasa 28 Juli. Kalau kita lihat di sini cukup rapi ya. Artinya di sini masing-masing pertemuan sudah ada 3 hal ini yang saya lakukan. Yang pertama membuat presensi atau daftar hadir. Yang kedua memberikan materi. Yang ketiga adalah memberikan penugasan. Bagaimana cara membuat seperti ini ya? Yang pertama kita buat adalah, jadi kita klik ini ya, tombol plus ya, buat. Kemudian kita pilih topik ya. Yang pertama kita pilih topik dulu. Topik ini kita sesuaikan dengan hari dan tanggal kita mengajar. Misalkan ini Selasa depan ya, Selasa tanggal berapa Selasa depan ya? Tanggal 4 Agustus. Ini sebagai topik ya. Nah, setelah topik terbentuk, maka berikutnya kita membuat daftar hadir ya, atau presensi. Bagaimana cara membuat daftar hadir? Kita klik buat ya, di sini lagi. Kita pilih pertanyaan. Pertanyaan diisi, judulnya adalah daftar hadir atau presensi ya. Petunjuknya adalah silahkan pilih hadir. Setelah itu kita pilih yang di sini nih. Jawaban singkat ini kita ganti dengan pilihan ganda ya. Kemudian opsi pertama kita isi hadir. Yang kedua dikosongi ya. Jangan ditulis tidak hadir. Tidak hadir nanti klik berarti hadir ya. Cukup 1 saja ini ya. Cukup 1. Setelah itu untuk daftar hadir tentu saja kita kasih batas waktu ya. Karena ini hari Selasa depan ya. Kita beri batas waktu untuk tanggal dan jamnya. Selasa depan berarti tanggal 4 Agustus. Jamnya kita ganti pukul 12 misalkan ya. Setelah dijadwalkan, nah ini jangan lupa ya, tenggatnya sudah, kemudian topik ya. Topiknya kita pilih dengan hari ya. Tadi saya sudah buat topik yang Selasa 4 Agustus. Kita pilih yang ini, topik 4 Agustus. Kemudian ini dijadwalkan ya. Bagian atas ini kita pilih jadwalkan. Kita akan gunakan pada hari
Selasa tanggal 4 Agustus 4 Agustus ya. Jamnya kita mulai pukul 7. Kita jadwalkan ya. Ini masih belum aktif ya, karena jadwalnya belum terlampaui ya, sehingga ini masih menunggu. Nanti ketika jadwalnya sudah terlampaui, nanti akan aktif seperti yang ini. Siswa belum bisa melihat ini ya, siswa belum bisa melihat daftar hadir ini. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat materi. Kita klik buat lagi, kita isi materi ya. Kita pilih misalkan materinya judulnya apa, atau cukup ditulis materi begini ya. Kalau mau lengkap, materi persamaan eksponen misalkan. Kemudian deskripsinya ini semacam perintah ya, boleh diisi boleh tidak. Misalkan lihatlah video pada link berikut, kemudian catatlah di buku kalian. Ini misalkan perintahnya. Tambahkan, ini artinya menambahkan lampiran ya. Bisa Google Drive, bisa link, bisa file yang kita buat ya, kita unggah, atau bisa YouTube ya. Kali ini saya akan pilih yang YouTube. Sebaiknya kita memang mempersiapkan dulu ya link yang valid untuk video YouTube ini. Tapi kalau kita misalkan belum punya ya, kita bisa cari di sini persamaan eksponen. Kita coba cari. Ya, ini muncul ya persamaan eksponen ya. Ini dari channel ini juga, tutor online. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian tambahkan ya, klik tambahkan. Nah, ini ada topik ya, jangan lupa topik ini kita pilih untuk yang Selasa. Nah, ini bisa ini bisa digunakan untuk beberapa kelas sekaligus ya. Kelasnya misalkan ini sekaligus boleh. Kemudian kita jadwalkan. Oh iya, ketika kita memilih untuk beberapa kelas, maka jadwalkan tidak aktif ya. Untuk yang beberapa kelas hanya bisa untuk yang langsung diposting. Berarti ini saya gagalkan saja untuk yang lain. Oke, untuk satu kelas saja, sehingga ini nanti muncul jadwalkan. Kita akan jadwalkan untuk hari Selasa tanggal 4 Agustus ya. Ya, ini pukulnya sama dengan tadi pukul 7.00. Kita klik jadwalkan. Ya, sehingga pada topik Selasa 4 Agustus sudah muncul dua ini ya. Ada materi, ada daftar hadir. Berikutnya kita akan buat penugasannya. Klik buat, kita klik tugas ya. Ini bisa kuis ya, atau yang lain. Kita klik tugas saja. Tugas persamaan eksponen. Untuk apalah judulnya terserah ya. Petunjuk. Kerjakan tugas pada buku paket misalkan ya, halaman misal saja
20. Nomor 1 sampai 5. Kemudian jawabannya difoto atau di scan saja. Kalau difoto biasanya merepotkan karena filenya satu-satu, sehingga kita buka foto satu ternyata jawabannya masih ada di nyambung dengan foto lain, akan merepotkan. Untuk itu saya sarankan ini ya, siswa diminta untuk kemudian jawabannya di scan menggunakan misalkan ini salah satu aplikasi cam scanner ya, cam scanner dalam bentuk PDF ya. Kalau PDF ini tidak seperti foto ya, yang satu-satu. Kalau PDF ini kan jadi satu file, sehingga akan memudahkan ketika proses koreksinya. Seperti itu ya. Kemudian kita pilih, oh ini, bentar. Kita berikan tenggat ya. Tenggat waktunya kapan? Misalkan karena tadi tanggal 4 Agustus ya, kalau mau hari itu juga boleh, atau hari berikutnya juga boleh. Misalkan untuk saya pilih tanggal 4 Agustus juga, kemudian waktunya saya pilih sampai pukul 12 malam. Nah, sehingga siswa punya waktu cukup luas ya, cukup leluasa untuk mengerjakan tugas. Oke, selesai. Kemudian kita pilih topik. Nah, topik kita pilih yang 4 Agustus ya, Selasa 4 Agustus. Kemudian kalau mau pilih rubrik juga boleh nih ya. Nah, ini buat rubrik dan seterusnya. Tapi sementara ini kita nggak buat rubrik ya. Kemudian kita pilih yang ini. Jadwalkan dulu. Jadwalkan untuk hari Selasa tanggal 4 Agustus pukul 7 bisa dimulai. Jadwalkan ya. Kita sudah punya 3 ini ya, ada tugas, materi, daftar hadir. Kalau misalkan pengen daftar hadir yang paling atas, kita bisa pindah-pindahkan saja seperti ini. Kemudian materi ya, kita pindah seperti ini ya. Jadi pertama siswa mengisi daftar hadir, kemudian siswa mempelajari materi, kemudian baru mengerjakan tugas, sehingga rapi sekali ya, seperti ini. Kita tidak akan bingung lagi mencari tugas pertama yang mana, kedua yang mana, semacam ini ya. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana yang sudah ini ya, terlampaui ya. Misalkan tugas hari Selasa, kita lihat untuk presensi dulu. Yang hadir ada 35, ada 1 yang tidak hadir ya. Ini kalau mau ringkasannya seperti ini. Kalau mau lihat pertanyaan lagi boleh. Nah, ini untuk yang lebih luas seperti ini ya. Ini yang sudah hadir. Ketika siswa terlambat melampaui jam 12 ya, maka di sini ada tulisannya terlambat. Sehingga kita bisa lihat di sini ya. Semuanya sudah hadir. Yang seperti ini yang terlambat. Ini juga terlambat ya. Dan ada 1 yang tidak hadir. Kita kembali ke form tadi, tugas. Kemudian untuk materi coba kita lihat ya. Karena materi ini tidak ada tagihan ya, jadi cuma seperti ini saja. Kita lihat materinya seperti apa. Ya hanya seperti ini saja ya. Oke, kemudian kita lihat ke tugas. Seperti apa tugasnya? Ya, dari siswa saya sebanyak 36 ya, yang mengerjakan 30. Yang 6 ini belum. Kita lihat tugasnya seperti apa.
Ya. Ini sudah menyerahkan. Oke. Ini yang belum ya. Ada 6 orang ini. Kemudian kemarin saya sarankan siswa mengumpulkan dalam bentuk PDF ya. Ini contoh tampilan PDF. Saya buka salah satu saja. Misalkan punyanya Tias ini ya. Kita buka. Ya, kalau tampilan PDF seperti ini ya. Jadi siswa itu motonya mungkin per halaman, tapi rapi begitu. Nyambung terus. Nah. Semacam ini. Jadi kita ketika mengoreksi ya, mudah, kita bolak-balik buka file, tutup file, buka file. Kita bisa bandingkan dengan yang menggunakan JPG ya. Kita lihat coba. Kita coba lihat yang hari Selasa ini ya. Ini sudah diserahkan semua ya. Oke, kita lihat tugas. Oke, saya buka yang ini misalkan, punyanya Tias Afifah ya. Ini semuanya dalam bentuk image ya. Jadi jawabannya kalau nyambung, nah contohnya ini. Ini yang A, baru tabelnya. Kemudian nanti gambarnya di image yang lain. Sehingga cukup merepotkan sebetulnya. Nah, ini gambarnya baru di sini. Kemudian yang B, tabelnya di sini, nanti gambarnya di tempat lain. Jadi kita harus buka seperti ini. Ini kalau pakai HP lebih repot lagi Bapak Ibu. Nah, maka saya sarankan kita gunakan yang file PDF saja. Ya, saya kira itu Bapak Ibu untuk merapikan ya tampilan manajemen tugas di Google Classroom. Saya kira tadi seperti itu, seperti penjelasan saya. Yang pertama membuat topiknya dulu. Kemudian ini ada daftar hadir ya, masukkan ke topik tadi. Kemudian materi, selanjutnya penugasan. Semoga bermanfaat, selamat berkreasi, selamat mencoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.